Hi, it's me, Chevin Hardo. Welcome to my podcast. Hai, kembali lagi dengan aku, Chevin Hardo. Aku senang banget karena kita akhirnya sudah menginjak ke level selanjutnya podcast aku, yaitu adalah episode ketiga podcast aku. Sebuah perjalanan awal yang penuh perjuangan untuk berada di titik ini tentunya. Bahkan, tidak ada ucapan selain kata terima kasih kepada kalian semua yang sudah mendengarkan podcast aku dengan setia. Tanpa kalian, aku bukanlah seorang Chevin yang sedang berada di titik ini. Tanpa kalian juga, aku bukanlah seorang Chevin yang bisa berpikir luas seperti saat ini. Bahkan kata terima kasih sepertinya tidak cukup untuk aku ucapkan atau aku berikan kepada kalian yang sudah berada dan berdiri di sisi aku selama ini. Yang sudah berteriak, "Jeff, semangat, kamu pasti bisa, kamu bisa menaklukkannya, kamu harus bisa. Ayo Jeff, bangkit." Dan teriakan kalian itu adalah sebuah teriakan yang bisa membuat aku betul-betul bangkit ketika aku sedang terjatuh. Walaupun itu hanya sebuah support yang hanya kalian bisa berikan kepada aku, namun hal yang kalian berikan itu adalah kekuatan terbesar untuk aku pribadi agar bisa menjadi lebih baik lagi dalam menjalani hari-hari aku ke depannya. Dan untuk kalian yang mungkin tertawa, bahagia ketika aku sedang jatuh, aku mau ngucapin terima kasih banyak banget untuk kalian. Karena tanpa kalian, tidak akan pernah ada seorang Chevin yang penuh semangat menggebu-gebu untuk menaklukkan sesuatu hal yang baru dalam hidupnya. Karena aku percaya dan aku yakin bahwa di hasil akhirnya nanti, orang yang selalu berusaha dan menikmati proses adalah pemenang yang paling terhormat. Dan aku percaya itu. Baiklah, berbicara tentang episode 3 ini, aku akan membahas tentang memaafkan diri sendiri. Mengapa aku ingin membahas tentang memaafkan diri sendiri? Bagi aku, memaafkan diri sendiri itu adalah suatu poin yang penting dalam kita untuk bisa lebih baik lagi menjalani hidup ke depannya. Tapi aku juga mau ngingetin untuk kalian yang mungkin belum mendengarkan podcast episode pertama atau kedua aku sih nyaraninnya agar kalian dengerin dulu ya episode ke-1 dan kedua aku, karena agar kalian nanti itu bisa memetik sebuah pelajaran, hikmah, itu nyambung gitu. Jadi episode 1, 2, 3 setelah kalian nonton agar lebih komplit lagi gitu ketika kalian ingin memetik sebuah pelajaran dan hikmahnya. Baiklah, aku gak akan lama-lama lagi, aku gak akan banyak ngomong lagi. Mari kita membahas tentang memaafkan diri sendiri. Kita tuh sering sekali tanpa menyadari bahwa memaafkan diri sendiri adalah hal yang penting perlu kita lakukan sebelum kita memaafkan orang lain. Walaupun terkadang memaafkan orang lain juga sangat sulit untuk kita lakukan. Tapi apakah kita tahu bahwa kita itu sering sekali mengutamakan orang lain dibandingkan diri kita sendiri. Bahkan untuk membahagiakan diri kita sendiri, kita sering membawa orang lain untuk masuk ke dalam diri kita. Mungkin terdengarnya sepele, kata-kata atau kalimat yang sering sekali kita lontarkan itu justru bisa membuat pikiran kita itu seakan hadir orang-orang yang seharusnya tidak perlu kita hadirkan di dalam pikiran kita. Kita tuh sering sekali melontarkan kata-kata atau kalimat, mereka suka gak ya kalau aku kayak gini? Mereka suka gak ya kalau misalnya aku melakukan ini? Mereka suka gak ya kalau misalnya aku nanti tuh gini-gini?
Kenapa selalu ada kata mereka di setiap kita ingin melakukan sesuatu? Karena kita itu selalu peduli dengan orang lain dibandingkan diri kita sendiri. Walaupun untuk peduli dengan orang lain itu memiliki hal positifnya dalam diri kita. Mungkin perkataan orang lain terkadang dapat menjadi sebuah materi untuk kita mengevaluasi diri agar menjadi lebih baik. Tapi ketika ada hal yang lebih baik, alangkah baiknya mungkin kita melakukan hal tersebut gitu. Jika kata mereka itu diganti dengan kata yang lebih menggambarkan untuk diri kita sendiri. Meskipun sering terasa sulit, kita perlu terus-menerus memaafkan diri sendiri agar tak ada sebuah penyesalan yang tersimpan nantinya. Tapi kembali lagi, bahwa setiap manusia pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Termasuk kita semua yang sedang mendengarkan podcast aku ini, bahkan aku pribadi yang sedang berbicara kepada kalian saat ini. Baik kesalahan yang dilakukan oleh kita sendiri, atau kesalahan yang menyangkut orang lain. Namun sangat disayangkan jika kita selalu lebih mudah memaafkan orang lain dibandingkan diri kita sendiri. Mungkin kita jarang sekali menyadari bahwa memaafkan diri sendiri adalah hal yang lebih penting dan hal utama yang harus dilakukan oleh kita sebelum kita memaafkan orang lain. Lalu muncul lagi nih pertanyaan. Lalu bagaimana cara kita agar bisa memaafkan diri sendiri sih? Aku pernah berada di posisi ini. Aku tuh kayak terhipnotis oleh hal yang seakan aku harus peduli dengan suatu hal yang membuat orang lain kelaknya akan menjadi lebih baik. Namun, di saat aku sendiri sedang tidak baik, aku suka lupa bagaimana caranya menerapkan agar apa yang pernah aku terapkan kepada orang lain juga bisa aku lakukan untuk diri aku sendiri. Dan kita itu sering sekali melakukan hal tersebut. Mungkin bukan aku aja ya, bahkan kalian juga. Maka mulailah untuk meyakini bahwa akan ada hal baik yang kita dapatkan setelah sebuah kesedihan yang menghampiri kita. Kita itu memiliki banyak sekali waktu untuk kembali pulih. Karena untuk melanjutkan hidup setelah mengalami kegagalan atau kesedihan, mungkin tidak bisa dicapai dalam waktu semalam. Melupakan itu memang tidak semudah meneguk segelas air putih di saat kita haus. Atau kita mengunyah sebuah roti di saat kita sedang kelaparan. Dibutuhkan banyak sekali hal yang perlu dilakukan untuk mengatasi rasa kecewa dan mengobati rasa sakit serta penyesalan. Maka jangan biarkan sebuah pengalaman buruk mengubah pandangan kita terhadap sebuah kehidupan. Jangan karena rasa sakit yang kita alami hari ini membuat kita mengira bahwa esok akan ada rasa sakit yang sama, bahkan lebih sakit dibandingkan hari ini. Cobalah untuk memikirkan hal yang baik, hal yang sederhana untuk dilakukan di kemudian hari. Lakukanlah dulu dari hal yang terkecil. Lakukanlah dulu dari hal yang mudah untuk kita lakukan. Setelah kita melakukan hal tersebut, kita tuh harus yakin bahwa hal-hal terbaik akan terjadi saat kita mengharapkannya terjadi. Karena kunci dari sebuah keberhasilan itu adalah keyakinan diri kita sendiri. Jika diri kita tidak yakin kepada diri kita, maka tidak akan pernah ada yang namanya suatu keberhasilan itu menghampiri kita. Jika kita rubah pola mindset pikiran kita rubah menjadi kita yakin kepada diri kita, maka si keberhasilan ini nih akan cepat sekali menghampiri kita. Dan aku pernah melakukan itu dan aku berharap kalian juga melakukan hal tersebut. Lalu, kita itu hanya perlu tahu bahwa tidak ada keberhasilan tanpa kegagalan. Kita mungkin sering sekali kecewa dengan diri sendiri saat sebuah hal yang kita lakukan itu tidak berhasil. Bahkan sering sekali di setiap kita mengalami kegagalan, kita itu suka sekali menyalahkan diri kita sendiri. Tapi apakah kita lantas berpikir bahwa setiap perjalanan hidup seseorang itu berbeda-beda proses untuk menuju anak tangga teratas? Jika kini untuk menuju anak tangga teratas, kita mengalami kesulitan di anak tangga awal, maka kita tidak perlu berkecil hati dan menyalahkan diri kita sendiri. Sepanjang anak tangga teratas itu belum kita capai.
karena masih ada proses yang panjang untuk mencapai anak tangga teratas tersebut. Kita hanya perlu ingat bahwa pada satu bahkan beberapa hal yang dilakukan akan selalu ada saja kesalahan yang kita perbuat. Lebih baik kita menyesal karena sudah melakukan sebuah kesalahan dibandingkan kita menyesal karena kita tidak melakukan apa-apa. Sama seperti halnya, lebih baik kita menjadi seorang pahlawan dibandingkan kita harus menjadi seorang pecundang. Maka jadilah diri yang berani mencoba tanpa berfokus pada ketakutan akan berbuat kesalahan. Ingat bahwa penyesalan itu perlu dan kesalahan harus dipetik sebagai sebuah pelajaran. Hanya saja penyesalan yang sering kita rasakan sebisa mungkin kita olah menjadi senjata untuk kita melawan dan menaklukkan hal-hal yang lebih baik di kemudian hari, agar kita itu tidak melakukan kesalahan yang sama. Maka pada saat harinya tiba, kita akan lebih mudah untuk berjalan tegap menuju anak tangga teratas. Dan ketika kita sudah menginjakan kaki di anak tangga teratas, ketika kita melihat proses ke belakang, itu begitu sangat sekali nikmat. Tidak ada kenikmatan yang lebih dibandingkan sebuah proses yang sudah kita lalui dan kita lakukan, bahkan kita taklukkan. Mulailah untuk berpikir bahwa kita itu bukan sebuah kesalahan yang kita lakukan. Mungkin sudah menjadi garis yang ditetapkan oleh Tuhan bahwa manusia perlu untuk belajar dari kesalahan yang sudah diperbuatkannya. Maka berbesar hatilah ketika kesalahan itu terjadi. Karena manusia itu tidak didefinisikan oleh kesalahan yang dibuatnya, bukan pula oleh kesulitan yang manusia lalui. Kita berada di sini saat ini dengan segala daya untuk membentuk hari ini dan esok yang akan dilalui kita hanya perlu menanam sebuah pikiran bahwa tidak penting seberapa berantakan dan buruk masa lalu seseorang. Karena masa depan harus menjadi sebuah barang berharga yang kita usahakan untuk diraih. Lalu ketika kita sudah meraih sesuatu hal tersebut, lalu kita rawat. Ketika kita merawatnya, itu tuh seperti kita merawat barang yang begitu sangat mahal, yang sudah lama sekali kita damba-dambakan, bahkan lecet saja, kita itu tidak ikhlas gitu. Oleh karena itu, kesalahan dan sebuah keburukan itu tidak selalu seperti yang kita duga. Hal tersebut sering sekali malah bisa membuat kita itu tumbuh lebih kuat. Bahkan, sebongkah awan hitam saja tidak lantas membuat seluruh langit yang ada di atas kepala kita itu menjadi hitam. Karena di balik awan yang hitam itu, masih ada matahari yang menyinari awan tersebut. Sama halnya seperti kebahagiaan dan kebaikan yang selalu ada di balik semua kegagalan dan kesedihan. Kadangkala kita itu hanya perlu merasakan rasa sakit itu loh. Mengingat selalu apa yang selayaknya kita peroleh dan terus berjalan penuh keyakinan untuk mencapainya. Setiap orang itu adalah pencipta kebahagiaannya masing-masing. Kita adalah pencipta kebahagiaan diri kita masing-masing. Aku yang menciptakan kebahagiaan diri aku. Ya kamu menciptakan kebahagiaan diri kamu. Setiap saat, kita selalu punya dua pilihan. Yang pertama, menyesali kegagalan dan bertahan menggenggam masa lalu, atau melanjutkan perjalanan dan menciptakan kebahagiaan-kebahagiaan yang baru. Mungkin senyum adalah pilihan, bukan sebuah keajaiban. Maka, kesalahan terbesar yang sangat mungkin kita lakukan adalah menunggu seseorang untuk melakukan sesuatu membuat kita bahagia. Untuk apa kita menunggu seseorang untuk membuat kita bahagia jika diri kita sendiri bisa membuat diri kita jauh lebih bahagia? Padahal kebahagiaan paling hakiki sejatinya muncul itu dari dalam diri kita sendiri. Tapi kita jarang sekali menyadari hal tersebut. Bahkan kedamaian itu akan bermula saat kita memiliki dan tidak membiarkan orang lain untuk mengatur emosi kita. Oleh karena itu, aku itu tidak pernah berhenti untuk mengatakan, utamakan kebahagiaan diri sendiri. Lalu, belajarlah dari sebuah kesalahan yang sudah diperbuat.
Kita tidak perlu takut untuk menjadi buruk di mata orang karena sebuah kesalahan. Pada harinya tiba dan saatnya tiba, kita itu akan bisa memetik sebuah pelajaran dari kesalahannya kita. Bahwa menerima dan memaafkan diri sendiri itu layaknya mendapatkan sebuah mutiara. Keduanya adalah hal yang sangat berharga. Sehingga proses untuk mendapatkannya pun penuh kerja keras dan usaha besar. Kita adalah manusia hebat. Kita hebat dengan apa yang kita lakukan. Kita luar biasa dengan semua tindakan yang didasarkan oleh hati. Kita adalah pemenang di cerita kita masing-masing. Maka sudahi untuk menyalahkan diri sendiri dan lakukanlah untuk memaafkan diri sendiri agar hidup kita itu menjadi lebih indah dan bermanfaat. Dan manfaatnya bukan untuk diri kita sendiri dan bermanfaat juga untuk orang lain. Ingat, diri kita hebat, diri kita kuat, dan diri kita adalah pencipta kebahagiaan dan kita adalah pemenang di cerita kita masing-masing. Setiap manusia memiliki tantangan masing-masing untuk berada di garis akhir dalam kata bahagia. Ibaratnya, untuk menaklukkan huruf B, kita mungkin berpikir mudah, karena itu adalah garis awal untuk melangkah maju. Lalu ketika kita menuju huruf A yang awal, kita terasa lancar, namun terkadang kita suka merasa lelah. Dan setelah masuk huruf H, kita sudah berada di fase di mana kita ingin menyerah di awal, namun kita sadar bahwa dengan menyerah itu bukanlah jawaban dan pilihan yang tepat untuk kita melaju ke depan. Dan kita terus melangkah maju menuju ke huruf A yang kedua. Di sini kita memang merasa bahwa semuanya jahat. Orang-orang terdekat, keadaan, waktu, semuanya seakan kejam dengan kita. Tapi jangan pernah menyerah. Bahwa kita harus segera sadar untuk menaklukkannya karena di depan kita sudah dinanti oleh huruf G. Banyak belokan dan tikungan tajam. Tapi kita sudah kuat. Karena di huruf sebelumnya, kita sudah terlatih menjadi seseorang yang hebat. Tapi jangan terlena. Karena masih ada huruf I yang tampaknya mungkin lurus, lancar-lancar saja. Namun, tanpa disadari, ada banyak sekali permasalahan yang akan muncul menghampiri kita untuk melatih kekuatan kita. Tapi di sini kita semakin kuat karena kita sudah terlatih menjadi seseorang yang hebat. Maka kita dapat melaju di huruf A yang ketiga, walaupun banyak sekali rintangan dan menguras keringat. Ya, huruf terakhir. Di sini kita dapat melihat ke belakang bahwa banyak sekali cobaan yang sudah kita taklukkan, rintangan yang sudah kita selesaikan, dan pada akhirnya kita memang benar-benar menjadi seseorang yang tangguh dan kuat. Lalu kata bahagia dapat kita raih. Maka nikmatilah semua proses yang ada. Berusahalah sekuat dan semampu kita. Karena memang betul, hasil
tidak akan pernah mengkhianati sebuah usaha yang sudah kita lakukan dengan keras dan penuh perjuangan. Aku Kevin Hardo, sampai jumpa di podcast aku yang selanjutnya. Hai, terima kasih telah mendengar dan menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mensupport channel aku. Sampai bertemu di video selanjutnya.